Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang, saya dari 11 IPA 2. Di sini akan menjelaskan kembali dan juga merangkum rumus-rumus yang telah kita pelajari selama semester 2 dari materi tunjangan aljabar dan juga regresi dan korelasi linear. Jadi mohon disimak baik-baik. Pertama-tama kita akan belajar dari turunan aljabar. Saya akan mengasih tahu apa yang akan kita pelajari sebelumnya. Jadi hal yang paling basic adalah hal seperti ini, perubahan apa yang terjadi. Turunan pertama berarti kita menurunkannya, mengevolusikannya, memindahkan tempat. A, X, akar N. Apa yang terjadi? Kita taruh N-nya depan, A-nya di sini, X, akar N. Seperti itu. Contoh umum paling sederhana, umpamaannya seperti 15 X akar 4. Kita mengubahnya menjadi 15 kali 4 sama dengan 60. X-nya jadi X 4 kurangi 1 sama dengan 3. Seperti itu. Kedua, rumus F yang utamanya di sini yang dicarikan itu sebelumnya. Kedua ini bertemu karena berawal dari mereka tersambung seperti U dan V. Mereka melepas karena mereka untuk berkali. Jadi dari samping sini umpamaannya, contoh umumnya seperti ini, 10x2 kali 12 dan juga x2 tambah 5. Di sisi sini kita menghitungnya 10 kali 2 20. X-nya diisi 1. Kalau di sini kita ubah karena dia nggak ada sama sekali, dia cuma pindah di 2x. Nah, jika kita susun 20x, dia juga tukar posisi mereka. X2 tambah 5 tambah 2x 10 kali 2 kali 12. Seperti itu cara perubahannya. Sisanya nanti kita akan hitung hitung nanti. Kemudian ada U sama N. Ini aturan rantai. Rantai berarti kita harus memasangnya. Contohnya kalau dievolusikan di turunan aljabar, turunan pertama jadi UN 1 dikali dengan UN, seperti itu. Jadi mereka tersusun karena mereka rantai juga terkait seperti ini. Kemudian terakhir pembagian UV. Apa yang kita ubah? Ini mirip-mirip dengan soal perkalian. Bedanya mereka tidak dikali, mereka dibagi. Rumusan atasnya tetap sama, U turunan pertama di V ditambah dengan V sama U ditambah lagi V-nya akar 2. Disusunnya seperti ini. Gitu. Seperti itu. Jadi intinya kita punya 4 rumus dasar. Pertama, rumusan turunan pertama yang kita ubah. Kedua, lewat perkalian dan juga dikurangi dari akar X-nya. Kedua, rumus yang dimana kita akan berkali dari U dan V sebelumnya, baru kita kita pisahkan seperti itu. Kemudian ada pembagian yang versi kali ini atasnya sudah mirip sekali dengan perkalian, tapi kita dibagikan dengan V akar 2. Terakhir rumus rantai. Selanjutnya kita beralih ke bagian regresi linear dan juga korelasi linear. Sebenarnya apa sih membedakan mereka? Regresi linear itu sebenarnya memprediksi nilai variabel dependent atau independent. Contoh paling umum, umpamaannya kita ingin menganalisis jualan kita. Apa yang kita perlukan dalam menganalisis jualan kita? Dari jumlah iklan itu mempengaruhi juga penjualannya. Seperti itu. Apapun lah. Jadi di sini lebih utamanya memprediksi, mencari tahu prediksinya benar atau tidak, yang memfaktori. Yang membuat mereka sama adalah mereka juga memiliki sebuah faktor yang membuat mereka naik atau turun. Tapi
mungkin kalau masalah seperti itu kayak lebih ke arahnya korelasi. Korelasi ini mengetahui seberapa kuat variabel. Apakah mereka lenting sempurna atau mungkin mereka lenting lemah atau mungkin mereka ke diagramnya mereka positif negatif seperti itu. Tapi yang penting mereka sama-sama membutuhkan apa yang mereka butuhkan dalam berhitung, yaitu mereka harus membutuhkan total dari tabel. Umpama contoh kita ada tabel seperti contohnya ya, contoh ini X, ini Y, ini umpama ini iklan di sini jualannya kita kayak 1, 2, 3, 4. Di sini dia 20, 40, 60, 80. Nah, X sini kita totalkan jadi semuanya berapa, di sini juga total berapa. Setelah kita X sama Y didapatkan, tinggal X ini kita akarkan. Contoh 1 akar 2 berapa, 2 akar 2 berapa, 3 akar 2 berapa. Maaf, ralat. Maksudnya pangkat 2. Dikalikan dengan sebelumnya. Kayak contohnya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Jika saya belibet. Sama juga halnya dengan X si Y-nya 1 ini. Terakhir, kita menggabungkan saja kayak 1 kali 20 berapa, 2 kali 40 berapa, 3 kali 60 berapa, 4 kali 80 berapa. Seperti itu. Yang menyamakannya seperti ini. Dan jenis-jenisnya si korelasi linear yang dipunyai oleh seorang regresi sepertinya lebih menjelaskan lebih secara simpel. Tapi korelasi mereka juga lihat dalam diagram pencar. Oke, saya tambahkan juga. Tapi mereka juga masih dilandaskan berdasarkan faktor. Kalau mereka beracak-acak, ini berarti dia korelasi. Mereka tidak membentuk suatu poin. Manakah mereka ke arahnya? Seperti itu. Kalau negatif itu contohnya skor kebahagiaan. Semakin tinggi skor kebahagiaanmu, semakin rendah juga tingkat stresmu. Seperti itu. Ini berarti kayak naik turun. Umpamaannya bahagia kita ini naik, tapi kalau stres kita juga turun. Tidak selinear, tidak lurus berdampingan sama, kayak tidak seperti naik turun. Ini ada naik, ada turunnya. Kalau positif berarti semakin orang yang banyak suka makan coklat, semakin orang juga dapat dari bisnis dia juga dapat penjualan. Seperti itu. Seperti ini. Berarti intinya positif, sama-sama semua mengikuti arus. Kalau negatif berarti ada naik ada turun. Tapi kalau tidak berkorelasi acak ini berarti hasilnya mereka itu ya gak ada hasil. Karena beracak, tidak ada yang beneran menggambarkan itu kedua yang naik ataupun satu naik satu turun. Susah diprediksi. Jadi seperti itu. Dan kemudian kita akan bahas rumusnya. Kalau regresi linear, utamanya mereka kan mencari prediksi, pasti hasilnya akan seperti rata-rata. Utamanya mereka kan Y sama dengan A tambah BX. Pertama kali kita cari adalah B. N sigma X Y dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y per dibagikan dengan N kali X akar 2 dikurangi di kurungan sini X dikalikan dengan 2. Berbeda ya. Ini X yang tanpa terkontaminasi oleh 2. Ini baru dikalikan 2 sekarang. Ini hasil total X yang biasa, bukan ini. Jadi 2 ini berbeda. Ralat. Jadi X ini ya sudah dikalikan kayak 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, ditotalkan semua jadi 1. Setelah kita menemukan total B-nya ini berapa, tinggal kita pasangkan dengan kalian A ini. Oh iya, belum saya kasih tahu yang AN ini seberapa banyak tabel. Umpamanya kayak bergarisnya ini total 5. Jadi kita pakai 5 taruh di sini. Seperti itu. Kalau versi korelasi itu lebih rumit lagi. Karena kalau dari sebelumnya kita lihat dari poin B itu mereka menggunakannya bawahnya ini cuman dipakai untuk bagian X. Kalau R mereka memisahkan lewat sigma, maksudnya lewat akar yang seperti ini. Mereka pisahkan baru mereka gabungkan lagi dan akar baru mereka bongkar lagi seperti itu. Rumit,
Tapi kalau kita belajar dengan secara tekun, kita memahami konsepnya, pasti bisa. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila saya menjelaskan dengan kata-kata yang tidak jelas atau semacamnya, karena saya juga masih banyak belajar. Saya juga di sini akan tetap terus berusaha untuk belajar matematika yang baik dan benar untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.